Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmedayati, NPM 2175408. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah keberhasilan usaha budidaya jagung dapat membawa manfaat yang besar bagi kehidupan para petani, khususnya budidaya jagung. Pada tahun 2019, Provinsi Lampung menyumbang produksi jagung sebanyak 2.374,384 ton. Dan pada 2022, Provinsi Lampung memproduksi jagung sebesar 3.184.443 ton dengan luas lahan sebesar 493.700,732 hektar dengan tingkat produktivitas sebesar 64,50. Salah satu daerah yang berkontribusi tinggi di Provinsi Lampung adalah daerah Lampung Tengah dengan luas lahan sebesar 87,744 hektar dengan jumlah produksi sebesar 682,709 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 68,69. Produksi jagung di Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018, produksi jagung sebesar 551 ton. Pada tahun 2019 sebesar 14907 ton dan pada 2020 produksi jagung di Kecamatan Bangurejo mencapai 16.288,43 ton. Produksi jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangurejo dipengaruhi oleh beberapa input seperti luas lahan, bibit, pupuk urea, pupuk NPK, pestisida, dan tenaga kerja. Apabila budidaya jagung tidak dilakukan dengan baik dan penggunaan faktor-faktor produksi tidak dipedulikan, maka produksi jagung tidak akan mencapai produktivitas dan keuntungan yang diperoleh tidak optimal. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang kedua adalah seberapa berpengaruh yang diberikan variabel independen yang ada pada penelitian tersebut terhadap variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang kedua adalah menganalisis seberapa berpengaruh yang diberikan variabel independen yang ada pada penelitian terhadap variabel dependen. Dan manfaat penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar atau sebagai bahan informasi bagi peneliti lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah menjadi bahan acuan dalam perencanaan petani untuk menyusun strategi peningkatan pendapatan usaha tani di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang ketiga ada sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya, baik dari segi pandangan maupun pengetahuan yang berhubungan dengan masalah produksi petani jagung. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu usaha tani jagung di Kecamatan Bangurejo, dan apa saja faktor-faktor produksi, yaitu seperti luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk NPK, pestisida, dan tenaga kerja. Dan untuk mengetahui produksi, kita menggunakan fungsi KAP12 pada pendapatan usaha tani jagung. Dari faktor-faktor tersebut kita memperoleh input dari
memperoleh output. Dari output tersebut kita memperoleh harga, dari harga kita menoleh penerimaan, kemudian kita memperoleh pendapatan. Landasan teori yang saya ambil yaitu ada usaha tani. Usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana petani mengkoordinasikan dan mengatur faktor-faktor produksi seefisien mungkin sehingga dapat memberikan manfaat bagi petani. Kemudian kegiatan pertanian melibatkan pengambilan keputusan tentang kapan, di mana, dan sejauh mana suatu usaha pertanian akan beroperasi. Pertanian dipraktikkan sedemikian rupa sehingga petani memperoleh keuntungan komersial dan berkelanjutan. Dan ada definisi tanaman jagung, dan ada konsep produksi, ada fungsi produksi atau fungsi Cobb-Douglas, dan ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung, dan ada penerimaan. Dan ada penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu ada di sini ada 4 sampel yaitu dari Christina Desitankowicz DKK 2023 yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Kecamatan Poinggar, Kabupaten Bolang Mongondo. Dan ada dari M. Bima Ahida Inkandar tahun 2023 mengenai analisis faktor produksi yang mempengaruhi produksi jagung di Yogyakarta tahun 2017 sampai 2021 dengan metode Cobb-Douglas. Dan ada dari Samsudin DKK yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Desa Longso, Kecamatan Sampangan, Kabupaten Mamuju. Dan ada dari Cheng Sri Yunita DKK mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Desa Kayu Gandang menggunakan analisis regresi berganda. Waktu dan tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja atau purpose dengan pertimbangan bahwa Desa Sidoluhur merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan jagung yang cukup luas di Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2024. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis seperti pena, kertas, dan lain-lain, komputer atau laptop, dan software Microsoft Excel dan SPSS untuk mengolah data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. Dan ada data pendukung lainnya dari penelitian terdahulu dan informasi dari Badan Pusat Statistik berisi tentang profil lapangan penelitian. Jenis dan sumber data itu ada data primer, adalah data yang diperoleh dari sumbernya diamati, dicatat, dan untuk pertama kali hal ini dapat diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada para usaha tani di Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan data sekunder yang didapat dari studi pustaka atau lembaga atau instansi yang terkait yang akan diolah, seperti referensi-referensi, buku-buku, hasil penelitian yang relevan, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Model penarikan sampel. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah.
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purpose. Jumlah populasi adalah sebanyak 659 jiwa. Dan berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Solvin, didapatkan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 86 responden. Dan yang selanjutnya adalah metode penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Dan ada asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Dan ada fungsi produksi Cobb-Douglas yang meliputi ada uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi atau R2. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai proposal yang saya ambil. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.